برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah majelis takzilan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat yang berupa Islam, iman, ihsan, nikmat yang berupa kesehatan sehingga kita bisa bermuajah, berkumpul, bersilaturahim yang insya Allah di majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah beliau, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jamaah majelis takzilan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hatimu bisa menjadi tenang. Akan tetapi di dalam ayat ini tidak hanya bisa dipahami dalam satu ayat saja. Di dalam Al-Quran itu banyak ayat yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam ulumul Quran, di dalam ilmu-ilmu Al-Quran itu namanya munasabah. Ayat yang satu memiliki keterkaitan dengan ayat yang lainnya. Jadi nggak bisa satu ayat hanya dipahami, dimaknai, ditafsiri dengan ayat itu. Jadi harus kita mencari ayat lain yang masih berkaitan dengan ayat itu. Memang benar secara isyarat bahwasanya hanya dengan berzikir hati kita menjadi tenang, itu memang benar. Akan tetapi coba perhatikan ada satu riwayat kisah di mana wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada para malaikat dan calon iblis untuk bersujud kepada Adam, seluruh malaikat itu bersujud kecuali golongan malaikat yang akan menjadi calon iblis ini yang nggak mau ikut perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya calon iblis yang nggak mau sujud. Kenapa calon iblis nggak mau sujud? Kemarin teman saya mengatakan, tuh iblis itu benar juga. Kenapa benarnya di satu sisi iblis itu nggak mau bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Benar apa tidak? Ya. Itu bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi ketika calon iblis ini mengetahui, dia itu menyadari bahwasanya iblis ini kan ahli ibadah, ahli zikir, ahli ma'rifat, mengaku dirinya itu paling ma'rifat, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat yang lain itu selain calon iblis menaati perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga bersujud kepada Nabi Adam, memberi salam hormat. Nah, ketika iblis ini merasa dirinya arif, zahid, bahkan pemimpinnya malaikat sebelumnya, harusnya iblis ini mengetahui bahwasanya ada rahasia apa di dalam diri Adam, sehingga Allah memerintahkan malaikat itu untuk bersujud kepada Adam. Nah, calon iblis itu dengan serta-merta
dengan membawa amaliyah ibadahnya yang gak pernah putus-putus selama di alam arwah, selalu berzikir, membawa amal ibadahnya, membawa kezuhudannya, membawa kemakrifatannya, membawa ahli zikirnya, membawa wiridnya kepada Allah, sehingga gak sadar terlontar kata dari lisan iblis bahwasanya ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kholaktu minan nar wa kholaqo min tin. Apa kata iblis? Aku diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Akan tetapi di sini iblis tidak mengetahui, tidak menyadari bahwasanya itu adalah perintah Allah, dan di dalam diri Adam itu ada rahasia Allah. Ternyata setelah saya baca-baca di dalam kitab, ada satu amaliyah, ya, ada satu amaliyah yang gak pernah diamalkan oleh iblis selama di alam arwah, dan diamalkan oleh malaikat lainnya selain calon iblis. Nah, pertanyaannya, amalan apa itu? Dijawab itu oleh Syekh Burhanuddin, ya, dalam kitabnya beliau mengatakan ada satu amalan yang gak diamalkan oleh calon iblis. Apa amalan itu? Bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak diamalkan oleh calon iblis. Perlu diketahui jamaah majelis iklan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang benar berzikir itu membuat hati kita tenang. Akan tetapi, ya, zikir itu bawaannya, coba perhatikan, kalau kita setelah zikir panas tidak terasa di dalam dada, di dalam diri panas tidak rasanya? Panas. Nah, ini kalau langsung dikasih minum, nggak ada pendinginan, nah, kacau. Nah, ini yang dilarang oleh ulama sufi. Nggak boleh setelah zikir itu banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, jangan langsung minum, diamkan dulu. Kalau bahasanya Cai ini itu, motor itu butuh pendinginan aja, ya, didinginkan dulu baru minum air 10 menit 15 menit. Nah, zikir, setan iblis itu ahli zikir. Gak ada yang bisa mengalahkan setan iblis di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya zikir itu semakin lama semakin diucap, semakin panjang, semakin lama semakin banyak kita zikir kepada Allah, maka di dalam diri ini semakin terasa panas, hawanya panas. Nah, kalau kita nggak bisa ngontrol, maka muncul satu sifat iblis yang ada di dalam diri, muncul dalam batin, di dalam kalbu. Apa sifat itu? Merasa diri paling baik, paling mulia daripada yang lain. Merasa zikir kita sudah banyak, merasa kita sudah paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu penyakit, ya, penyakit iblis, bawaan iblis yang merasuk di dalam diri kita. Nah, terus bagaimana Ustadz cara mendinginkan ini? Jawabannya itu tadi, cara mendinginkan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hanya satu cara untuk mendinginkan zikir kita, yaitu dengan senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering sudah saya ingatkan kepada teman-teman semuanya, minimal ya dalam satu hari itu 300. Nah, setelah itu sholawat buat cemilan aja sambil jalan, sambil makan, mau pergi kerja, mau kemanapun, mau berangkat sholat, sambil baca sholawat. Yang pendek nggak apa-apa, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Setelah 300 buat cemilan. Nah, itu pendinginnya. Orang kalau nggak didinginkan dengan sholawat, bawaannya ujub, maka akan timbul itu sifat iblis di dalam diri. Jamaah majelis iklan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup dan saya akhiri dengan doa, saya akan mengingatkan kembali bagaimana cara teknik berzikir jahar, ya, teknik berzikir jahar la ilaha illallah dengan suara yang keras itu bagaimana. Nah, coba perhatikan ya.
La ilaha illallah setelah imam itu menuntun menalkin dengan Abdul Dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Satu tarikan napas ya, satu tarikan napas. Bahwa lafaz la itu dari pusar kepala dengan tunjukkan menghadap ke bawah, tarik ke atas. La, tarik ke atas sampai ke ubun-ubun. Bawa napas itu ke atas. La, tarik ke ubun-ubun ya. Setelah lafaz la, baru jenengan turunkan kepala ke kanan ya, menoleh ke kanan. Ilaha, ilaha itu ke kanan, ilaha ya, ilah ke kanan, ha itu ke tengah. Ilaha, haknya itu jangan hantam ya, naik gitu. Gitu. Jangan hantam di tengah, pas di ulu hati. Ilah ke kanan, ke dada kanan, ilah, haknya itu di tengah. Illallah, baru jangan hantam lagi, turunkan illallah, illallahnya hantam ke kolbu, hati. Hati itu ada di bawah kuping susu, 3 jari di bawah susu sebelah kiri. Illallah, hantam di situ sekeras-kerasnya. Illallah, 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 hantam gitu ya. Coba ikuti saya, tarik ya dari bawah. La ilaha illallah. Satu lagi. La ilaha illallah. Baru imam menampil kembali la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Setelah itu jangan ikuti ritme zikirnya imam, jangan bikin ritme sendiri, ikuti ritme ya alur zikir imam. La ilaha illallah, misalnya imamnya lambat, ikuti lambat. Kalau imamnya tambah cepat, tambah cepat, tambah cepat, ikuti tambah cepat. Pokok kita fokus kepada zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita gali apa itu artinya. La, kita tarik dari pusar ke bawah. La, tidak. Ya, tidak ada sesuatu. La, tidak ada sesuatu. Ilaha, isyaratnya ke kanan ya, isyaratnya ke kanan. Ilahun itu kan artinya Tuhan. Kebaikan apapun, baik itu takut neraka, surga, kebaikan apapun, hajat duniawi, untuk saat ini, detik ini, katakan dalam hati, tidak ya, tidak ada selain sesuatu, baik itu surga, takut neraka, hajat apapun, tidak ada sesuatu, bukan itu, katakan tidak atau bukan ya. Ilah ke kanan, kemudian ha ke tengah, illallah, nanti hantam ke kolbu yang ada di sebelah kiri. Illallah, tidak ada sesuatu yang aku tuju kecuali Allah. Pada detik ini, saat ini, ketika saya berzikir, tidak ada sesuatu yang saya tuju, baik itu takut neraka, surga, hajat apapun, tidak, kecuali Allah. Fokuskan ke situ. Maka ya, kalau di dalam syariat itu orang bisa khusyuk ketika dia memahami maknanya. Begitupun ketika kita berzikir dalam ilmu taurikat itu harus tahu kita maknanya, sehingga kita bisa menjiwai la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada sesuatu yang aku tuju kecuali Allah. Tuh, katakan tuh batinnya begitu, merasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fokus ke situ ya. Maka kok temponya semakin cepat atau lambat, kemudian cepat lagi, itu nggak bisa di skenario, nggak bisa diatur. Itu namanya jabun, tarikan ya, atau bahasanya syatohat, itu nggak bisa diatur.
itu udah otomatis ya. La ilah, pokoknya jangan fokus ke lafadznya, ikuti imam. Oke, paham ya? Paham insya Allah. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa kita amalkan bersama-sama. Jadi setiap kita bermajelis, amalkan cara teknik berzikir jahar itu seperti itu. Jadi kita tahu ya bagaimana cara berzikir itu, nggak anggar geleng-geleng aja ntar patah lagi palanya kan Pak Angga ya Pak. Aduh, jadi biar tahu artinya la ilaha illallah. Lah ini maksudnya apa sih gitu, zikir geleng-geleng ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Ini orang gila ini. Tuh, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya, dan mudah-mudahan berkah wasilah kita berkumpul di majelis ini, saudara kita, istri kita, anak cucu kita mudah-mudahan dijadikan istri yang soleh, soleha, dijadikan anak yang soleh, soleha, yang bisa mendoakan kedua orang tuanya, bisa menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Hasbunallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkalna wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana zidna ilman wa wasi' lana fima razaqtana wa barik lana fima razaqtana ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Allahumma rzuqna ya Razzaq rizqan thayyiban ghayra maghlub wa ghaliban ghayra maghlub. Allahumma rzuqna ya Razzaq rizqan min haitsu la yahtasib. Allahumma rzuqna wa yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna wa yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna wa yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa najjina min a'mali ahli dhalali wa fi'li juhal. Allahumma anta maqsuduna ya Allah wa ridhaka matlubuna ya Allah. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma anta maqsuduna ya Allah wa ridhaka matlubuna ya Allah. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma anta maqsuduna ya Allah wa ridhaka matlubuna ya Allah. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma ja'al wa awsil wa baligh wahdi wa taqabbal thawaba ma qara'na min al-Qur'anil Azim. Al-Fatihah wa tahlil wa tasbih wa dzikr wa syair ibadallah wa sallallahu jami'a rahimah wa asma'u ila jami'i hajatina wa jami'i hajati ahlina wa ahli hadar fi hadzal majlis wa ila hajati sahibi hadzal bait wa Abdurrahman wa ahli baiti. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah ya Allah hajat-hajat jamaah majelis iklilan yang hadir pada malam hari ini ya Allah, baik itu hajat duniawiyah, baik itu hajat diniyah, baik itu hajat ukhrawiyah. Jenengan kabulkan ya Allah, jenengan terima, jenengan permudah segala urusan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jenengan jadikan ya Allah istri kami menjadi istri yang solehah, dan jadikan ya Allah anak cucu kami menjadi anak cucu yang soleha. Tidak mendoakan kami ya Allah sebagai kedua orang tuanya ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami menjadi anak kebanggaan yang bisa kami banggakan ya Allah, yang bisa membahagiakan kami ya Allah, terutama ketika kami nanti meninggal dunia ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami, cucu-cucu kami mau ya Allah mendoakan kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah kami ya Allah dengan rahmat rezekimu ya Allah. Berkahilah kami ya Allah dengan rahmat rezekimu ya Allah. Berkahilah kami ya Allah dengan rahmat rezekimu ya Allah. Baik itu rezeki yang berupa kesehatan, baik itu rezeki yang berupa rezeki zahir, rezeki materi, rezeki batin. Berkahilah kami dengan rahmat tersebut ya Allah.
cukupkanlah kami ya Allah, berilah kami kecukupan ya Allah di dalam menghadapi urusan dunia, kehidupan di dunia ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ketika Engkau merahmati kami ya Allah, dengan Engkau memberi kecukupan di dalam urusan dunia kami ya Allah, kami berjanji ya Allah, kami bersyahadat bersaksi bahwasanya ya Allah, apapun yang Engkau berikan ya Allah akan kami kembalikan kepada Engkau ya Allah, dan itu hanya dari Engkau ya Allah. Dan kami berjanji ya Allah, apapun yang Engkau berikan ya Allah kepada kami semuanya ya Allah, kami berjanji ya Allah akan semakin taat beribadah kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa sirri wa nuri suratil Fatihah. Amin. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb.